Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan materi mengenai media 3 dimensi pada mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran ST dengan dosen pengampu Bapak Aceh Proni Hamdani, MPD. Untuk anggota kelompok 3, yang pertama, Rita Sari Nurulita dengan NIM 205060170. Yang kedua, Rena Istiqomah dengan NIM 205060171. Yang ketiga, Sharon Regina Putri dengan NIM 205060175. Yang keempat, Sarah Anida Putri dengan NIM 205060186. Yang kelima, Siti Khairun Nisa dengan NIM 205060187. Dan yang terakhir, yang keenam, Viviani Sofariah dengan NIM 205060212. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai pengertian media 3 dimensi. Media 3 dimensi secara umum adalah media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, tinggi, atau tebal. Media 3 dimensi juga dapat diartikan sebagai sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Adapun menurut para ahli, yang pertama, menurut Sujana tahun 2011 halaman 101, bahwa media 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang, lebar, serta tinggi, dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Menurut Rondi dan Sumartono tahun 2011 halaman 13, media 3 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai lebar, panjang, dan tinggi, atau karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang. Sedangkan menurut Nana Sujana tahun 2010 halaman 156, bahwa model 3 dimensi ini dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu model padat, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Maka dapat disimpulkan bahwa media 3 dimensi ini merupakan media yang dapat diraba, tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun, dapat dirancang, dapat diamati bentuknya secara keseluruhan, baik panjang, lebar, dan tinggi, atau yang mempunyai volume dan menempati ruang. Selanjutnya, adapun menurut Sadiman dan kawan-kawan tahun 1993, bahwa tujuan penggunaan media 3 dimensi dalam pembelajaran yaitu meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir dan oleh karena itu mengurangi verbalisme. Jadi, media ini dapat menyatakan yang abstrak menjadi yang konkret. Selanjutnya, yang kedua, memperbesar minat perhatian dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar dan oleh karena itu membuat pelajaran lebih menetap. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan real atau nyata sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri. Terus yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. Hal ini terutama terdapat dalam gambaran hidup. Dan yang terakhir, membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, adapun prinsip media 3 dimensi. Yang pertama, ketetapan dalam pemilihan media, yaitu dalam menentukan ketetapan media ini yang akan dipersiapkan dan digunakan melalui 8 proses pengambilan proses adalah berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh media, termasuk kelebihan dari karakteristik media yang bersangkutan dan dihubungkan dengan berbagai komponen pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua yaitu media harus efektif dan efisien. Keefektifan dalam penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut informasi pembelajaran dapat diserap oleh anak didik dengan optimal, sehingga menimbulkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan efisiensi meliputi apakah menggunakan media tersebut waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. Yang ketiga yaitu media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketepatan dengan tujuan pengajaran artinya media pengajaran dipilih atas tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan instruksional yang berisikan unsur-unsur pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, lebih mungkin digunakan media pengajaran.
Yang keempat yaitu keterampilan guru dalam menggunakan media. Maka seseorang pengajar harus memiliki skill atau keterampilan mendesain atau membuat media pembelajaran. Yang kelima, tersedianya waktu pembelajaran. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh siswa dan dapat menghasilkan kualitas belajar yang baik. Yang C yaitu jenis-jenis media 3 dimensi. Yang pertama ada model padat atau solid model, yaitu memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan-gagasan utamanya dari bentuk, warna, dan susunannya. Contoh model padat yaitu boneka, bendera, bola, anatomi manusia. Yang kedua yaitu penampang atau cutaway model, yaitu memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian dalamnya. Beberapa contoh model penampang adalah yang A yaitu anatomi manusia dan hewan, mata, gigi, kepala, otak, tulang belulang, paru-paru, jantung, bagian ginjal. Yang B yaitu kehidupan tumbuh-tumbuhan, daun, batang, tangkai, akar, biji, tunas, bunga, dan buah-buahan. Yang ketiga yaitu model kerja atau working model, yaitu tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli. Gunanya untuk memperjelas dalam pemberian materi kepada siswa. Salah satu contoh model kerja adalah alat-alat matematika, mistar sorong, busur derajat, peralatan musik, biola, yaitu seruling, trompet, piano, dan tamburin. Yang keempat yaitu model susun atau bullet of model. Model susun terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap, atau sedikitnya suatu bagian penting dari objek itu. Contohnya, anatomi manusia dan binatang seperti mata, telinga, jantung, tengkorak, dan otak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu D, karakteristik media pembelajaran 3 dimensi. Secara umum, karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut. Pesan yang sama dapat disebarkan keseluruhan siswa secara serentak. B, penyajiannya berada dalam kontrol guru. C, cara penyimpanannya mudah atau praktis. D, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. E, menyajikan objek-objek secara diam. Karakteristik lainnya mengenai media pembelajaran 3 dimensi, yang dimana merupakan sekelompok media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual 3 dimensi. Kelompok media ini dapat berwujud sebagai benda asli baik hidup maupun mati, dan dapat berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya sebagai berikut ini. A. Belajar benda yang sebenarnya melalui widya wisata. Widya wisata adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan melalui kunjungan suatu tempat di luar kelas sebagai bagian internal dari seluruh kegiatan akademis dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. B. Belajar benda sebenarnya melalui spesimen. Spesimen adalah benda asli atau sebagian benda asli yang digunakan sebagai contoh. Contoh-contoh spesimen benda yang masih hidup adalah akuarium kebun binatang, kebun percobaan insektarium, sedangkan contoh spesimen benda yang sudah mati adalah herbarium taksidermi awetan dalam botol awetan dalam cairan plastik. C. Belajar melalui media tiruan atau sering disebut model. Keuntungan menggunakan model pembelajaran adalah belajar dapat difokuskan pada bagian yang penting saja, dapat mempertunjukkan struktur dalam suatu objek, dan siswa dapat memperoleh pengalaman yang konkret. D. Peta timbul dapat menunjukkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Dengan melihat peta timbul, siswa memperoleh gambaran yang jelas tentang perbedaan letak, tepi pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung berapi,
lembah, dan sungai. D. Boneka. Keuntungan menggunakan boneka dan efisien terhadap waktu, tempat, biaya, dan persiapan yang tidak memerlukan keterampilan yang rumit, dan dapat mengembangkan imajinasi serta aktivitas anak dalam suara gembira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dengan hal itu pun media 3 dimensi dapat mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman atau dikatakan berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut ini. Nah, yang pertama ada media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik menurut Ashar 2011. Audio berkaitan dengan indera pendengaran. Contoh medianya seperti radio, recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada media visual, yaitu media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambaran atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Nah, media visual ada berbagai jenis, meliputi modul, poster, buku, gambar, grafik, bagan, dan lain-lain. Macam-macam media pembelajaran visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam, yaitu berupa foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Yang B ada media visual gerak berupa gambar proyeksi bergerak, seperti film bisu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri yang dikombinasikan dengan kaset audio. Menurut Winkel 2009. Nah, macam-macam audiovisual juga ada media audiovisual diam berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Yang B ada media audiovisual gerak berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada media serbaneka. Yang A ada papan board, yang termasuk dalam media ini diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, dan lain sebagainya. Yang B ada media 3 dimensi, diantaranya model, mock-up, dan diorama. Yang C, realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya pemanfaatan realit, misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan, atau dengan mengajak siswa langsung ke kebun sekolah untuk kepeternakan sekolah. Yang D, sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah. Nah, yang kelima ada gambar fotografi. Diperoleh dari beberapa sumber, misalkan dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut yang dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan media pembelajaran 3 dimensi ini. Yang pertama, kelebihan media 3 dimensi yaitu menurut Magiono tahun 1992, kelebihan dari media visual 3 dimensi yaitu yang pertama, memberikan pengalaman secara langsung, yang kedua, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, yang ketiga, dapat menunjukkan objek secara utuh, baik konstruksi maupun cara kerjanya, yang D dapat memperlihatkan struktur organisasi secara jelas, yang E dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelemahan dari media 3 dimensi, yaitu yang pertama, tidak bisa menjangkau
sasaran dalam jumlah. Yang kedua, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit. Yang ketiga, untuk membuat alat peraga ini membutuhkan biaya yang besar. Yang keempat, anak tunanetra sulit untuk membandingkannya. Selanjutnya ada langkah-langkah menggunakan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Lalu yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan, serta menyesuaikan dengan media 3 dimensi yang akan digunakan. Yang ketiga, kegiatan inti, yaitu berupa peragaan media. Yang keempat, pembimbingan dan pengarahan baik individual maupun secara berkelompok. Dan yang kelima, kegiatan evaluasi untuk mengetahui hasil pencapaian belajar siswa. Sebagai contoh, berikut adalah langkah-langkah penggunaan media 3 dimensi bangun ruang. Yang pertama, mengidentifikasi segala kebutuhan yang akan digunakan sebagai contoh dalam pembelajaran bangun ruang. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dalam bentuk TIU, tujuan instruksional umum, dan menerapkannya dalam pembelajaran menggunakan contoh yang telah disediakan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi tentang bangun ruang, serta mencontohkan macam-macam bangun ruang. Yang keempat, menjelaskan materi dengan disertai langkah-langkah mengkonstruksi bangun ruang. Yang kelima, mempraktekkan cara mengkonstruksi bangun ruang. Yang keenam, merangkai jaring-jaring bangun ruang sehingga menjadi bentuk sempurna. Yang ketujuh, menjelaskan sifat-sifat bangun ruang. Yang kedelapan, memberikan tugas kelompok. Yang ke-9, memberikan feedback, dan yang ke-10, evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Riviani. Baik, selanjutnya yaitu ada keefektifan media pembelajaran 3 dimensi di sekolah dasar. Proses pembelajaran menggunakan media sangat penting untuk meningkatkan minat dan pemahaman materi pada siswa. Selain itu, siswa akan lebih bersemangat dan senang sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Adapun manfaat dari media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama, mempermudah siswa dalam belajar. Yang kedua, membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, dapat memberikan pengalaman belajar siswa secara langsung. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Keefektifan media pembelajaran 3 dimensi di sekolah dasar dibuktikan dalam penelitian hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SDN 1 Alas Tengah Situbondo. Secara umum, temuan yang diperoleh dari hasil penelitiannya adalah: yang pertama, proses pembelajaran terutama pada pelajaran matematika yang materinya sangat luas jika hanya disampaikan dengan menggunakan metode ceramah saja tanpa melibatkan siswa secara aktif belum mampu mengoptimalkan hasil belajar. Yang kedua, penggunaan media 3 dimensi membawa dampak yang positif terhadap proses pembelajaran. Siswa terlihat semangat dan aktif dalam mengikuti pelajaran. Siswa dapat menyelesaikan soal matematika sehingga hasil belajar yang diperoleh mencapai target yang diinginkan dalam ulangan harian yang diadakan. Penggunaan media 3 dimensi, perubahan tingkah laku, dan antusias siswa jelas terasa. Di antaranya, siswa lebih aktif mendengarkan penjelasan guru karena adanya media yang dibuat berwarna. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka terlihatlah peran atau fungsi dari media pembelajaran 3 dimensi, yaitu yang pertama, media yang digunakan guru sebagai penjelas dari keterangan terhadap suatu bahan yang guru sampaikan. Yang kedua, media dapat memecahkan permasalahan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh para siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, media sebagai sumber belajar bagi siswa. Media sebagai bahan konkret yang berisikan bahan-bahan yang harus dipelajari para siswa, baik individual maupun kelompok. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya melalui
Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.